Baik, tidak perlu menunggu lama karena sudah banyak yang ingin segera berdiskusi. Mari kita langsung saja masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, yang ingin bertanya atau memberikan saran atau masukan bisa langsung melalui kolom komentar dengan format sebutkan nama dari para presentannya, terus juga nama Bapak Ibu, serta instansi, lalu sampaikan pertanyaan maupun sarannya. Baik, langsung saja saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada. Sebentar saya ada. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa mendengar tanggapan dari Dokter Jody Wisnu. Silakan dokter. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah memaparkan presentasi dengan sangat baik dari Bu Melda dari Cita Sehat Foundation, Pak Herianto dan juga Bu Dwi Dianti. Salam jumpa dan salam kenal untuk semua presentan. Kalau saya boleh tahu untuk Bu Melda saya udah tahu, Bu Dwi udah juga tahu. Kalau Pak Herianto, saya boleh tahu untuk latar belakang dan juga sekarang sedang studi atau mengajar dan sebagainya. Monggo. Ya, terima kasih. Sekarang saya masih mahasiswa S2 di UGM, Prodi Agama dan Lintas Budaya, minat ekonomi Islam. Oke, luar biasa. Agama dan lintas budaya, minat ekonomi Islam. Baik, supaya nanti kita diskusi akan lebih mengerucut ke sana. Saya pertama ke Pak Herianto dulu deh. Pak Herianto dulu. Ini menarik karena yang kita lihat tadi presentasinya itu lebih ke arah ke kabupaten yang di Bone ya, kalau nggak salah ya. Ya, Bun. Di Bone ya, di Bone. Nah, oke. Kalau kemudian mengatakan tentang efektivitas dari media sosial, kemudian media sosial apa yang sering dipakai, dan itu cukup menarik ya. Dan ini semesta pembicaraan kita kan settingannya kan pandemi ya. Jadi dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini memang menarik karena tadi ada sempat yang mengatakan di situ, bukan kesimpulan ya, tapi memang mungkin ada yang berpendapat pada saat Anda sedang mengambil data, mengatakan bahwa ini tidak efektif karena yang jumlah pengumpulan dana offline lebih banyak daripada pengumpulan dana yang online. Tapi memang kalau dalam settingannya pandemi, maka kalau semesta pembicaraannya pandemi, maka orang yang memberikan tadi jawaban dia harus concern ke bagian pandemi ya. Artinya sama-sama pandemi dilakukan atau tidak dilakukan. Gitu. Tapi memang kalau seandainya dia mengatakan bahwa ini tidak efektif, ya sebetulnya harus bisa dibilang sudah jelas pemberian dana pada saat kita langsung, pada saat kita konser, katakanlah dibandingkan dengan konser online, maka akan lebih banyak konser yang offline ya, karena dia merasa terbakar semangatnya kemudian mau memberikan langsung. Itu saya cuma tadi agak kaget dengan ada yang mengatakan bahwa ini dinyatakan tidak efektif gitu, karena sebetulnya memang relatif efektif. Nah, pertanyaan saya untuk area Bone, apakah ada tantangan tersendiri pada saat melakukan penelitian di sana? Karena ini kan deskriptifnya memang luar biasa kontekstual ya di area Bone sendiri untuk crowdfunding tadi. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk sebelumnya mungkin saya komentari ya Pak, yang terkait dengan beberapa responden yang mengatakan tidak efektif. Karena sebenarnya kebetulan saya juga salah satu pendiri komunitas dan beberapa teman juga sering ngeyel tetap melakukan aksi sosial di lapangan meskipun pandemi. Jadi ada beberapa orang yang membandingkan seperti itu. Kemudian kalau misalkan terkait dengan tantangan yang saya dapatkan itu kurang lebih tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan data karena notabene dari 20 komunitas itu tergabung dalam sebuah grup yang diakomodir dalam forum pemuda Bone. Dan rata-rata itu teman saya dan kolega-kolega yang masih terjangkau untuk diwawancarai. Dan wawancara juga saya menggunakan metode chat. Dan itu juga saya lakukan karena ya lokasi yang kadang berjauhan dan teman-teman juga terlalu responnya kepada saya itu cukup baik karena dalam rentang waktu saya sudah sekitar sejak SMA sudah aktif di komunitas sosial, jadi nama saya sudah teman-teman kenal. Jadi mereka tidak ragu-ragu untuk memberikan respon terhadap apa yang saya tanyakan ke mereka seperti itu. Jadi sejauh ini tidak sulit untuk mengumpulkan data. Oke, tidak sulit mengumpulkan data. Kalau tadi dinyatakan di presentasinya bahwa media sosial dianggap dapat menggerakkan dan menggugah hati masyarakat untuk terlibat dan berdonasi. Ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dominasi kuat terhadap gerakan kepedulian sosial dalam kontribusi ke masyarakat melalui komunitas. Lalu kemudian langkah selanjutnya apa?
yang kira-kira akan dilakukan oleh mungkin Pak Herianto dan juga rekan-rekan tentang media sosial yang ternyata bisa memberikan efek di tengah pandemi COVID? Ya, pertama untuk langkah awalnya memperkuat kolaborasi karena salah satu bentuk kemarin bukti yang terkuat itu ada bentuk kolaborasi yang pas saat pertama kali pandemi melanda itu diadakan sebuah forum aksi tanggap bone dan itu hasilnya pun cukup signifikan dan bahkan hasil donasi kami kirim ke Sulawesi Selatan tingkat provinsi. Itu yang memungkinkan untuk kami terus genjot. Kemudian yang kedua, harapannya komunitas yang ada di Bone itu tidak melakukan pergerakan yang tumpang tindih satu sama lain, karena kasus di lapangan itu masih banyak komunitas yang sama-sama melakukan pergerakan yang mirip-mirip tetapi nama komunitasnya berbeda seperti itu. Oke, baik. Jadi istilahnya partnership supaya tidak tumpang tindih dan juga mungkin tidak head to head dengan organisasi serupa yang lain ya, sehingga karena nanti repotnya masyarakatnya kan orang-orangnya sama ya yang mau donasi ya. Jadi jangan sampai nanti sudah dikasih, dia sudah sumbang donasi ke yang A, dia sumbang lagi ke program B, ya lama-lama uangnya dia habis juga gara-gara untuk berdonasi gitu. Supaya ini salah satu permasalahan yang kami temukan. Oke, jadi dia merasa sudah dimintain duit sama yang kanan, dia diminta juga sama yang kiri gitu. Tapi intinya adalah sistematika kolaborasi. Ini memang sangat penting karena di tengah-tengah pandemi ya, tapi masyarakat juga memang mau berbagi untuk sesama ya. Kami juga mengapresiasi tadi presentasinya Pak Heri. Tadi pakai lambang PKMK dan lambang filantropi UGM gitu ya. Jadi kita memang Anda pay attention to details itu, terima kasih. Ini kepada Bu Melda nih. Ke Pak Heri, kita tahan dulu sebentar ya. Kita ke Bu Melda dulu nih. Bu Melda dari teman-teman yang ada di Cita Sehat Foundation. Ini juga menarik. Mobile vaccine dalam meningkatkan cakupan vaksinasi di Solo tahun 2021. Pertanyaan utama, ini Cita Sehat Foundation itu kan banyak berkarya di Bandung ya. Secara headquarter-nya ada di Bandung ya. Kemudian lokasinya juga ada di Bandung dan banyak berkarya. Kenapa harus kota Solo? Nah, ini pertanyaan pancingan dulu. Bu Melda, silakan. Oke, dokter, mungkin kita alihkan dulu. Saya ke Bu Dwi Dianti dulu deh kalau gitu. Ya, baik, Ibu Dianti. Oke, Bu Dwi, saya mengapresiasi presentasi dari Bu Dwi, kemudian dengan rekan juga ada Bu Tuti Aswani juga ya. Dan juga Pak Untung Suseno dari Pusat Analisis Determinan Kesehatan tentang donasi membuka untuk shelter COVID-19 istilahnya, ya rumah sakit darurat di asrama haji dalam waktu 5 hari. Bahwa memang 25 hari mendapatkan 19 donatur donasi 3,1 miliar. 1,5 bulan, 3,1 miliar ini menjadi di atas 5 miliar. Dan ini perusahaan dalam negeri yang tergabung dalam Eurocharm Indonesia membantu memberikan donasi. Nah, ini kan sampai sekarang donasi ini sudah di stop ya kalau nggak salah, Bu Dwi ya? Dari sektor swasta. Sekarang iya. Ini sebenarnya masih ada yang mau menawarkan. Ini Dokter Jody, cuma karena rumah sakit darurat COVID udah mulai slow down, jadi kita stop dulu. Seperti itu. Jadi terakhir adalah yang baru-baru ini oksigen concentrator sama oximeter, karena kita mau kirim ke daerah-daerah yang sedang tinggi. Nah, seperti itu. Kalau yang untuk wilayah rumah sakit darurat COVID kita stop, tapi yang lainnya yang ke daerah masih. Tapi menunggu juga karena harus menunggu analisis dari ada tim, di sini ada namanya tim Paskas, dari sana kami tempat daerah-daerah yang akan disasar untuk pengiriman donasi ini dari sana seperti itu. Jadi nunggu dari mereka, kalau masih ada yang perlu dikirimkan ya kita terima lagi, tapi kalau enggak kita memang stop semuanya untuk yang COVID kali ini. Oke, jadi kan tadi sempat disampaikan bahwa memang donasi dari sektor swasta dia linear dengan program pemerintah ya. Jadi dia tidak mereplace tetapi memang mendampingi. Ini menarik karena pertanyaan berikutnya adalah, ini kan menerima donasi dari perusahaan dalam negeri yang tergabung dalam Eurocharm. Jadi dalam arti kata itu ada suatu jaringan ya. Ada link yang di situ sehingga link itu dikontak, langsung akan menghubungi para jaringan tersebut. Itu menurut Bu Dwi gimana tips and trick-nya? Karena kan memang ini link ini kan memang dari pemerintah yang memahami tentang link tersebut ya. Sehingga kalau misalnya mungkin kita kontak ke WhatsApp group ya nggak akan sampai 3,1 miliar juga gitu kan. Tapi karena adanya link ini maka jadi luar biasa. Menurut Bu Dwi gimana nih? Ini
sebenarnya ide brilian banget sih, karena saya jujur baru pertama kali terjun untuk menangani tentang donasi ini. Jadi benar-benar baru pertama dan belum tahu sebelum-sebelumnya, dan hanya tahu istilahnya dari berita yang kasus sebelum-sebelumnya yang ada yang bermasalah seperti itu kan. Jadinya kita berusaha agar ini nggak ada masalah kalau buat kami PADK, karena kami di bawah Sekretariat Jenderal tidak bisa menerima barang hibah sebenarnya. Jadi kami itu hanya bisa untuk lewat, jadi donatur ke kami, langsung kami harus transfer berikan kepada direktorat yang berwenang seperti Fasyanto seperti itu. Di kami itu nggak bisa. Kalau pusat krisis ada di bawah Setjen Pusat Krisis itu masih bisa karena memang dia menangani terkait bencana. Jadi untuk ke daerah-daerah kami berikan kepada pusat krisis. Nah, kemudian untuk link ini adalah ini mungkin saya juga kurang paham seluruhnya, kurang paham betul, tapi ini adalah peran dari pimpinan-pimpinan kita. Jadi apa yang namanya, kepedulian, rasa pernah mengalami sebenarnya. Jadi kayak ada Menteri Perindustrian, kalau mungkin saya salah, itu ada yang pernah mengalami COVID. Jadi ketika mereka merasakan sendiri bagaimana COVID ini, itu muncul rasa untuk mengajak link-link yang mereka miliki. Jadi Kementerian Perindustrian mereka mempunyai link perusahaan-perusahaan industri, kemudian ada juga dari sekretariat kabinet, jadi yang meminta dari perusahaan Eurochem, kemudian perusahaan yang tergabung dalam Eurochem ini melihat dan menangkap ide itu, kemudian menghubungi pihak kami, Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Jadi memang ini link-link yang jaringan yang ya makanya donasi bisa segitu banyaknya seperti itu. Baik. Ini menariknya karena memang dari untuk yang pemerintah itu memang apa ya istilahnya ya, lembaga pemerintah itu punya aturan yang rigid ya, Bu Dwi ya. Jadi kalau nggak bisa menerima kemudian langsung menghandle itu, tapi memang lebih karena mengkoordinir dan mengarahkan bantuan-bantuannya itu kepada yang membutuhkan ya. Lain dengan pusat krisis ya. Kalau pusat krisis memang mereka bisa mengelola dan yang lain-lain. Ya oke. Jadi memang Bapak Ibu sekalian memang mesti harus, ya kita harus berhati-hati karena memang ada aturan, biasanya ada carta, ada piagam, aturan di mana tidak boleh ini, tidak boleh itu harus diikutin, jangan sampai nanti ada aturan yang tidak kita tahu dan akhirnya dana atau mungkin inatura bantuan hibah dan yang lainnya bisa menjadi masalah di kemudian hari. Mungkin untuk yang swasta nggak terlalu bermasalah, tapi kalau untuk instansi pemerintah itu nanti akan ada aturannya. Itu nanti akan kita kaji memang menjadi sebuah proyek beberapa bulan ke depan. Nah, ini Bu Melda sudah bergabung dengan kita. Bu Melda, pertanyaannya tadi adalah kalau Cita Sehat Foundation ini kan banyak berkarya di Kota Bandung ya. Karena memang headquarter-nya ada di Bandung dan ada beberapa tempat di seluruh Indonesia. Nah, ini kenapa Kota Solo? Itu pertanyaan yang menarik. Itu pertanyaan pembuka buat Bu Melda. Baik, terima kasih Dok. Mohon maaf tadi sempat terlempar dulu keluar. Jaringannya bermasalah. Kenapa Kota Solo? Karena memang Solo itu kota pertama kali konsep program mobile vaksin dari mitra kita, salah satu mitra kita, dan itu miliknya Kota Solo. Kebetulan Dok mitranya. Jadi memang program mobile vaksin ini kita dibiayai oleh satu perusahaan untuk melakukan konsep mobile vaksin tadi di 44 titik. Sebenarnya kalau se-Indonesia kita sudah, terutama di kota Jakarta itu sangat banyak. Mungkin sudah 130-an titik lebih, ya udah mungkin 130 sampai 150 titik, tapi memang Solo itu adalah kota pertama kali konsep mobile vaksin bermitra dengan perusahaan gitu Dok. Makanya kita coba angkat gitu. Kalau yang Jakarta masih berjalan sampai sekarang, belum selesai. Oke. Jadi karena yang pertama itu ya mobile vaksin. Nah, kalau tadi kita lihat itu kan sebetulnya bukan hanya untuk masyarakat rentan ya, tapi ada lansia juga ya. Ya. Spesifik pralansia dan lansia, Dok. Pralansia dan juga yang lansia untuk yang mobile vaksin ya, dan itu bisa langsung jangkauannya kalau masyarakat langsung di tempat ya. Betul. Lebih mudah ya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Nah, pertanyaan saya, mana yang disupport sama organisasi atau Cita Sehat Foundation, mana yang disupport oleh pemerintah dalam pelaksanaan hal tersebut? Dalam pelaksanaan secara teknis itu full kita support Dok. Baik itu tenaga medis, SDM dokter, perawat itu full dibiayain. Termasuk tools peralatan,
perlengkapan alkes, vaksin carrier itu semua dari kita. Kalau lintas sektor tuh hanya koordinasi terkait kesiapan peserta, pengumpulan peserta. Kemudian kalau puskesmas itu adalah ketersediaan vaksinnya untuk kemudian mengawasi jalannya setiap kegiatan per titiknya itu puskesmas gitu, hadir mendampingi kita karena akses speaker itu dari mereka dan itu mengawalin kita sampai selesai. Itu sih Dok. Kalau untuk secara pembiayaan itu full dari mitra kita. Oke, full dari mitra ya. Jadi bisa kerjasama, kemudian pada ujungnya bisa memfasilitasi mereka untuk vaksinasi ya. Karena kalau vaksinasi memang pemerintah sudah menyiapkan istilahnya injeksi dan yang lain-lain ya. Kita kadang-kadang juga beberapa tempat mereka membantu untuk para injektor, kemudian mungkin para perawatnya, mungkin pendampingan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini juga salah satu perjuangan dari klaster kesehatan di filantropi Indonesia, di Perhimpunan Filantropi Indonesia. Beberapa minggu yang lalu baru aja keluar catatan dari Presiden bahwa memang sudah mulai vaksinasi untuk kelompok rentan dan juga kelompok yang tidak memiliki NIK. Itu merupakan salah satu perjuangan, sehingga dalam hal itu kita selalu berusaha untuk mencari organisasi pendamping sampai ke daerah yang saat ini memang difokuskan untuk Jawa dan Bali, 450.000 vaksin untuk masyarakat yang rentan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk daerah di luar Jawa juga akan diekspan, sehingga masyarakat-masyarakat rentan dan juga yang tidak punya NIK bisa ada organisasi lain yang pendekatan kepada masyarakat supaya nanti juga bisa dilaksanakan untuk vaksinasi. Karena masyarakat rentan ini atau yang disabilitas itu kan butuh proses ya Mbak Melda ya. Nggak kalau seandainya kita sakit, Mbak Melda sakit apa ke rumah sakit bisa langsung ngomong saya punya latar belakang sakitnya ini dan ini dan kemudian nanti divaksin. Tapi kalau mereka yang difabel biasanya ada hambatan dalam wicara dan yang lain-lain. Ya, betul Dok, betul. Butuh proses. Saya mungkin ini Dok menambah sedikit. Jadi kenapa vaksin ini awalnya ini coba kita tawarkan kemitraan karena kan memang waktu kita mau gencar vaksinasi itu isunya adalah keterbatasan SDM nakes, bahwa puskesmas sendiri terbatas untuk membantu untuk mobilisasi gitu karena memang terbatas SDM-nya. Kita juga ke puskesmas itu memang kita akui karena layanan utama yang biasa tetap jalan, tapi vaksin juga harus jalan. Jadi mencoba memfasilitasi isu keterbatasan nakes ini, maka kita coba sampaikan ke perusahaan-perusahaan tadi, swasta tadi untuk saling membantu dalam menutupin keterbatasan pemerintah gitu. Jadi kan memang filantropi kita harapannya bukannya menghilangkan peran pemerintah, tapi bagaimana mensupport pemerintah untuk menutupi keterbatasan ini. Jadi kita coba tawarkan. Kemudian terkait vaksinasi disabilitas, kita dalam beberapa pekan ke depan kita mulai vaksinasi untuk disabilitas karena kita sudah koordinasi dengan Dinkes Jawa Barat untuk mulai main ke disabilitas karena ini juga mulai menjadi fokusnya untuk Dinkes mulai ke disabilitas itu daerah Jawa Barat dan Jawa Timur insya Allah nanti ke depan. Begitu deh. Menariknya. Karena memang ekspannya sampai seluruh Indonesia ya. Karena setahu saya Cita Sehat Foundation kemarin disampaikan ada 6 klinik dengan 30 ambulan di seluruh Indonesia ya. Benar Dok, dari Aceh sampai Papua kalau ambulans kita totalnya ada 48 ambulans gitu Dok. Klinik 48. ada 6. Oke, sudah bukan 30 lagi tapi 48. Ya kita harapkan organisasi lain juga bisa berkembang sedemikian rupa ya sehingga menjadi mitra pemerintah untuk bisa langsung meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada tambahan? Silakan. Iya, mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Dokter Untung Suseno. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, tapi saya lagi Iya, Dokter. Ini diskusinya sangat menarik kebetulan untuk hari ini. Mungkin dari Dokter sendiri ada yang ingin disampaikan terkait dengan para hasil presentasi dari para presenter hari ini sebagai analisis kebijakan. Monggo, Dokter. Maaf nih, saya baru masuk, jadi saya belum dengar semua secara utuh ya. Saya agak terlambat tadi masuknya, mohon maaf. Tapi saya bagus banget ya, mungkin ada hal-hal yang kita bisa jadikan bahan nih, karena ya misalnya ini yang saya tahu yang diajukan oleh PADK ya. Jadi memang pengumpulan itu ada, tapi yang kita mesti lihat kan adanya perlunya suatu jembatan ya antara filantropi, kemudian juga kebutuhan gitu ya. Karena biasanya orang bilang
butuh apa? Saya butuh tempat tidur. Dikasihlah tempat tidur yang satu crank gitu, yang mungkin nggak bisa bukan sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Sehingga sangat disayangkan. Jadi emang dalam menulis kebutuhan itu salah satu yang kita dapatkan adalah mesti memang yang benar-benar terinci gitu. Jadi perlu memang nah susahnya itu sampai mereknya juga ada gitu ya. Jadi jangan sampai nanti karena ini kan mereka ingin nyumbang dengan penuh rasa kemanusiaan ya. Sayang nanti kalau dilihat barangnya kok nggak dipakai karena emang kebetulan yang dibutuhkan bukan itu. Itu yang mungkin juga kita mesti lihat. Yang lain-lainnya saya nggak begitu dengarkan. Mohon maaf nih, saya datang agak masuknya terlambat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Untung Suseno atas tanggapannya. Sekali lagi, mungkin kita akan dengar untuk tanggapan dari Dr. Jody, silahkan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Untung karena ini juga salah satu paper yang disajikan oleh Ibu Dwi Dianti tadi, di mana Pak Untung sebagai di bagian pusat analisis determinan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup diskusi hari ini, saya mau meminta jawaban cepat dari tiga presentan ya. Ada Bu Dwi Dianti, Mbak Melda, dan juga Pak Herianto. Ini pertanyaannya mirip seperti kemarin, cuma nanti akan saya bagi. Saya tanyakan dulu ke Bu Melda dengan Pak Herianto. Jawaban simple. Oke. Pertanyaannya adalah harapan Anda kepada pemerintah yang melihat saat ini aktivitas yang Anda lakukan. Kalau Bu Melda tentang mobile vaccination, kalau Pak Herianto ini tentang aktivitas dalam media sosial. Harapan Anda kepada pemerintah. Dari Bu Melda dulu, silakan. Baik, terima kasih Dok. Harapan saya terkait mobile vaksin ini koordinasi dengan pemerintah agar dimudahkan untuk jalur koordinasi, karena ini beberapa kali saya menemukan untuk kolaborasi koordinasi dengan pemerintah ya, terutama Dinkes dan sebagainya, itu agak kesulitan karena agak lama respon, kemudian agak lama untuk menanggapi dan sebagainya. Itu yang mungkin niat baik kita ingin cepat tersalurkan, ingin cepat memacu, tapi kadang-kadang terbatas karena keterbatasan itu dari administrasi yang cukup harus banyak yang dipenuhi dan sebagainya. Jadi mungkin yang sudah disampaikan sama itu dari kementerian tadi ya. Jadi memang itu mungkin agak suatu hal yang membatasi kita untuk koordinasi lebih cepat gitu. Oke, jadi birokrasi ya, kita harapkan birokrasi lebih cepat karena supaya ini tetap tujuannya kan juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat juga gitu kan. Jadi harapannya bisa dibukakan pintu lebar-lebar untuk koordinasi. Oke, Pak Herianto, silakan harapan Anda terhadap pemerintah. Harapannya kepada pemerintah, mungkin khususnya Kabupaten Bone ya, harapannya kami diberikan ruang untuk audiensi kepada pemerintah daerah langsung, karena terkadang kami terkendala untuk mengadakan komunikasi dengan pemerintah daerah. Kemudian terkadang pula juga gerakan-gerakan kami itu dianggap merisihkan pemerintah daerah, yang mungkin sentimen negatif yang sering kami dapatkan itu dikurangi seperti itu. Ini khusus untuk penggerak sosial seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi karena memang bagaimanapun sektor swasta ini ya juga cukup berperan, dan memang ide-ide dari yang muda-muda ini kan memang sebetulnya luar biasa ya. Itu punya pemikiran sesuatu yang something new, ya kita harapkan bisa diakomodir. Ini pertanyaan terakhir untuk Bu Dwi Dianti. Pertanyaannya saya balik. Kalau dari sektor dari Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kemenkes RI, harapan Anda terhadap sektor swasta untuk kolaborasi dengan pemerintah. Silakan Bu Dwi. Harapannya kalau untuk swasta ya kita sangat kita sangat mendukung, sangat apresiasi sekali kepada swasta untuk membantu kami, tapi ya istilahnya malah saya tuh sebenarnya kalau dari sini dari abstrak ini tuh lebih kepikiran karena saya di pihak pemerintah ya, jadi istilahnya pembenahan ke dalam dulu aja istilahnya seperti itu, karena animo dari pihak swasta ini sangat besar dan itu membantu sekali, apalagi ketika kondisi pandemi saat ini seperti itu. Jadi pembenahan dulu di internal istilahnya seperti itu, agar bagaimana caranya terjadi partnership, kemudian ada jejaring dan kolaborasi yang baik di antara private, non-private, state, non-state seperti itu.
Oke, terima kasih. Jadi bagaimana bisa tercipta public-private partnership antara swasta, istilahnya dari pemerintah Indonesia dan juga oleh organisasi yang ada di lapangan, organisasi yang ada di grassroots. Dan kami di Gajah Mada memang dengan klaster filantropi kesehatan kita juga berusaha supaya kita bisa menjembatani. Jadi kalau dari pemerintah atau dari sektor swasta mau berkolaborasi, bisa mengontak kami di sini dan kami akan berusaha bagaimana untuk bisa istilahnya audiensi bersama-sama. Gitu. Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk tetap mengikuti karena besok juga masih ada lagi acara jam 1 siang nanti akan disampaikan oleh moderator dan minggu depan kita nanti akan ada juga wrap up section dengan mendatangkan beberapa pembicara di hari Kamis siang. Tetap stay tune di YouTube channel kami PKMK FKKMK UGM dan juga di website filantropikesehatan.net. Jaga kesehatan agar tetap bisa berbagi lewat filantropi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih sekali Dr. Jody selaku tim leader dari Pokja Filantropi Kesehatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para presenter yang telah mempresentasikan hasil karyanya yang sangat luar biasa dan semoga bisa terwujud apa yang Bapak Ibu harapkan dari adanya program-program yang sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih dan kita akan berjumpa kembali esok tanggal 2 September 2021 masih pada jam yang sama, jam 1 siang untuk presentasi oral yang terakhir. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki atau mengharapkan adanya sertifikat ber-SKP, kami harapkan untuk melakukan registrasi pendaftaran ujian paling lambat tanggal 8 September mendatang. Dan ujian akan kami selenggarakan di tanggal 11 dan juga 18 September pada bulan ini. Sekali lagi terima kasih Dokter Jody atas waktunya. Dan semoga Bapak Ibu sekalian tetap dalam kondisi yang sehat. Bila ada salah dari kami sebagai Panitia Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan, kami ucapkan mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.